Sekarang masih enggak. Oke, baik, terima kasih. Shalom dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kita melanjutkan pelajaran dari yang kemarin. Baik, saya share screen. Kemarin kita banyak mendapat masukan yang sangat bagus dari teman-teman ya, untuk kemajuan buat pelajaran-pelajaran selanjutnya. Demikian pula untuk hari ini. Tapi saya akan mulai lagi dari sini ya. Saya akan ulang lagi slide ini. Ya. Bahwa pengenalan akan Allah itu sangat penting. Ya. Ini perintah-perintahnya. Itu adalah perintah, kewajiban buat kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bahkan ya kemarin Bu percaya saja sharing kan, bahkan bapaknya siapa namanya tuh, penulis buku yang terkenal, di akhir-akhir ayatnya masih ingin ada Rick Warren, yes. Nah gitu. Ya, dikatakan juga di Hosea, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah syarat hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemarin saya cuma tampilkan satu ayat, Yohanes 17 ayat 3. Silakan baca di Matius 19 ayat 16 sampai 21, Yohanes 14 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, ya. Pasal 5 11 ayat 13 sampai 13, dan Yudas 1 ayat 21. Ini kalau diulang-ulang artinya apa? Penting. Sangat penting. Syarat untuk hidup yang kekal. Kemarin ada peserta di break room mengatakan bahwa dia sangat kena dengan ayat ini gitu loh. Bahwa memang untuk syarat hidup yang kekal itu benar harus mengenal dengan benar siapa Allah kita, siapa juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, ini bukan cuma satu ayat, tapi berulang-ulang dikatakan demikian. Kita harus mengenal. Jangan sampai yang kita kenal adalah Allah yang lain atau Yesus yang lain. Demikian ya. Kemudian ya, saya lanjutkan. Kita lanjutkan doktrin Allah. Ini kemarin sudah. Sebelumnya, saya mau tunjukkan ini teman-teman. Ya, saya tidak membahas doktrin Allah itu, saya diminta supaya ringkas. Cuman memang materinya sangat banyak. Kalau kita baca sistematika teologi mengenai doktrin Allah itu sampai ribuan halaman. Saya juga bingung bagaimana lagi mau ringkas. Nanti kalau saya ringkas, saya sendiri nanti nggak mengerti, gitu. Dan saya juga tidak seperti nih para teolog-teolog dan apologet ya, yang dengan sepenuhnya tenaga mereka, dengan jiwa mereka, dengan akal pikiran mereka, itu mereka sampai menulis buku, misalnya J.P. Moreland dan William Lane Craig, itu sampai untuk membuktikan keberadaan Allah, mereka sampai pakai rumus-rumus. Saya nggak pakai rumus-rumus seperti ini, saya juga nggak ngerti. Karena mereka benar-benar ingin mengenal siapa Allah itu. Ini bukunya silakan lihat di Philosophical Foundation for a Christian Worldview. Kalau Anda baca bukunya itu, nah banyak sekali yang seperti ini, rumus-rumus begini, mengenai mereka mencoba membuktikan keberadaan eksistensi dari Allah itu. Saya nggak begini, cuman kalimat-kalimat aja. Nah, jadi kita usahakanlah menggunakan segenap kemampuan kita dan akal kita untuk mengerti siapa Allah kita gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sini, Theological Essay on the Trinity, ya terbitan Oxford University. Coba lihat sendiri ini, saya kutip. Ini banyak sekali seperti ini. There is exactly one God. Itu rumusnya di bawah. There are exactly three divine persons. Itu rumusnya di bawah ini. Nah, saya nggak begini. Mereka sampai begini, saudara-saudara. Artinya mereka benar-benar mengasihi Allah itu dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Mereka sampai mengeksplor dengan segenap itu hati dan akal budi. Ya. Gitu. Ini panjang nih bukunya. Beberapa bagian sudah saya translate juga. Cuma ya nggak seperti itu yang akan saya sajikan. Gitu. Tapi ini bukti bahwa mereka sungguh-sungguh. Dan bukan cuma hanya menulis buku. Nah, William Craig Lane, dia turun ke lapangan. Dia debat dengan Sabir Ali. Silakan Google di
YouTube ya, bagaimana filsuf tadi penulis buku ini William Craig debat dengan Sabir Ali. Dia menulis buku ini ya. Salah satu dia narasumber di sini. Dia debat dengan Islamic Sabir Ali. Dia debat juga dengan Sir Roger Penrose, penerima hadiah Nobel ya. Black Hole, seorang agnostik mengenai universe dan Allah dan alam semesta. Dia debat juga dengan ateis yang terkenal, Christopher Hitchens. Jadi mereka bukan cuma teoritis, turun ke lapangan, head to head. Tapi mereka mempunyai dasar yang kuat. Gitu. Nah, bagaimana kita mau jadi seorang apologet, tapi yang kita ini susu terus, bukan makanan keras. Sekali lagi saya tidak menyajikan seperti ini ya. Jadi ya mohon maaf kalau mungkin agak dianggap bahannya terlalu berat, tapi itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kita sama-sama semua belajar ya. Oke, kita masuk ke ini. Mengenai keberadaan Allah ya. Sebelumnya kita masuk dulu penyataan Allah. Ya, sekali lagi iman Kristen itu bertumpu pada pengakuan bahwa Allah itu ada dan bahwa Ia telah menyatakan dirinya sendiri ya di dalam firman ilahinya melalui relasinya dengan umatnya kita. Nah, kemudian karya-karya teologis, dogmatis, atau sistematis itu umumnya dimulai dengan doktrin Allah. Karena itu adalah hal yang paling logis untuk menjelaskan, mengetahui tentang keberadaan Allah. Dan ini ada yang membalik-balik ya urutannya. Misalnya Schleiermacher ini bapak teologi liberal, ya. Dan dia membalik, dia mulai mengutamakan akal manusia, pikiran manusia di atas apa yang difirmankan oleh Allah. Sehingga ajarannya dia mulai dengan pendekatan antropologi dari manusia untuk mengenal Allah, bahwa dengan pikirannya manusia dapat mengenal Allah dan menemukan Allah. Sehingga banyak sekarang tuh yang ya kita kenal membanggakan dirinya sebagai seorang pencari Allah. Itu dikatakan. Banyak sekali kalau kita berapologet, mereka mengaku juga bahwa mereka adalah kaum pencari Allah. Gitu. Ya, intinya itu bahwa mereka menggunakan nalar mereka ya. Sehingga yang diajarkan tadi mulai dari antropologis daripada teologis. Ya, mereka mulai dari doktrin manusia. Nah, makanya kenapa penting kita mulai harus dari doktrin Allah. Gitu. Latar belakangnya seperti itu. Bahkan juga ada misalnya teologi Rislian, ya, dia fokus hanya kepada ide kerajaan Allah sebagai konsep teologi yang sentral dan mengendalikan segalanya. Nah, ini juga kurang tepat karena kita harus melihat secara keseluruhan gitu. Mengenai ide kerajaan Allah, mengenai creatio ex nihilo misalnya. Nah, itu topik-topik khusus, tapi bukan sentral. Alkitab tuh dari Kejadian sampai Wahyu, begitu kita melihatnya. Oke. Artinya tidak ada yang utama. Semua Alkitab dari Kejadian itu dari Kejadian 1. Pasal 1 sampai ayat terakhir di Wahyu, itu semua penting. Dan dikatakan ya, nggak boleh ada yang menambah-nambahi dan nggak boleh ada yang mengurang-urangi. Siapa yang menambah-nambahkan untuk ditambah-tambahkan, siapa yang mengurang-urangi berkatnya akan dikurangi. Jadi semua penting, kita harus bahas. Nah, ini penyataan Allah itu ya. Kalau tidak dinyatakan ya, nah kita akan bisa seperti Daud. Dan kita akan mengaku seperti Daud ya. Seperti Yesaya, seperti Paulus, ya, seperti Musa. Bahwa ada hal-hal, Musa mengatakan ada hal-hal tersembunyi bagi Tuhan Allah kita, tapi ada hal-hal yang dinyatakan. Nah, itulah yang harus kita mengenal, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan misteri. Karena itu adalah bagian dari sifat Allah, atribut Allah. Sehingga Daud berkata, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Demikian pula Yesaya ya, memiliki pengakuan.
Dan Paulus dalam doksologinya yang sangat indah ya, dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Namun kita bersyukur bahwa kita memiliki penyataan Allah yang sangat sempurna, yang menjadi teladan kita, ya, antara kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, kita mulai dari penyataan Allah. Berdasarkan ayat-ayat itu, ya, kita harus mempunyai dasar pemikiran dalam mengenal Allah, ya, konsep bahwa Allah adalah pribadi yang tidak terbatas, karena itu tidak mungkin dimengerti secara sempurna dan tuntas oleh kita yang terbatas. Oleh sebab itu juga gereja menyatakan dengan tegas bahwa gereja tidak berusaha untuk mengungkap Allah secara lengkap dan sempurna, itu nggak bisa. Namun gereja hanya memberikan ajaran-ajaran, ya, doktrin-doktrin untuk memperkuat iman jemaat, terutama melindungi jemaat itu dari pemahaman ajaran-ajaran yang sesat. Biar manusia juga hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya melalui relasi dengan umatnya. Kemarin kita sudah belajar perbedaan agama dan iman kekristenan, ya. Kalau agama itu hanya mengulang-ulang, ya, dan itu konsepsi pikiran manusia mengenai Allah, itulah agama. Tapi kalau kekristenan bukan, Allah yang menyatakan dirinya, berelasi dengan kita. Makanya hubungan pribadi kita juga dengan Allah sangat penting. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, relasi pribadi. Nah, kita kenal juga Allah memperkenalkan dirinya itu melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Dan Alkitab memberikan kesaksian tentang hakikat atau natur Allah. Nanti kita akan belajar ke depannya, sifat dan karya-karya Allah. Ini sebuah kutipan dari seorang Puritan, ya, William Ames. Dan kita mengetahui bagaimana orang-orang Puritan yang sangat, ya, sungguh-sungguh mereka mengenal Allah. Banyak sekali karya-karya dari kaum Puritan, ya. Hidup sederhana, mereka hidup sederhana, namun mereka menghasilkan karya-karya teologi yang sangat luar biasa, yang banyak sekali dipakai oleh gereja zaman sekarang, sampai zaman sekarang. Itu orang-orang Puritan. Salah satu tokohnya adalah William Ames. Dia juga mengakui bahwa tindakan pertama kekristenan berkaitan dengan hal-hal yang dikomunikasikan kepada kita dari Allah, yang dinyatakan kepada kita dari Allah. Yang lainnya menyangkut hal-hal yang kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang, ya, membuat kita belum mengerti, ya, kita dengan memiliki relasi pribadi dengan Allah, ya, kita minta, berdoa kepada Allah. Ini apa artinya, ya Tuhan? Saya tidak paham, saya tidak mengerti. Gitu. Tapi tentu kita membaca dulu firman Tuhan. Jangan belum membaca, dibalik kita langsung bertanya. Itu berarti kita nggak sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita nggak segenap hati mau mengenal Allah. Firman Allah dulu dibaca, tidak ada apa yang kita tidak mengerti, baru kita bertanya. Oke, penyataan Allah ini dasar juga Alkitabnya, ya, di baik Perjanjian Baru, di Roma 1 ayat 19 maupun di Mazmur. Ya, kita kenal kategori pernyataan Allah itu. Ada pernyataan umum atau juga disebut dengan wahyu natural atau wahyu alamiah. Itu melalui alam semesta, bisa dibaca di ayat-ayat ini saya sudah tampilkan. Kemudian melalui sejarah umat manusia juga ayat-ayatnya bisa nanti dilihat sendiri. Hati nurani manusia, ya, Khotbah, dan di kitab Roma. Kemudian ada yang kita kenal dengan wahyu khusus atau wahyu supernatural atau wahyu ilahi. Apapun istilahnya, ya sekiranya seperti itulah. Nyataan khusus, special revelation kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu berupa tindakan ajaib. Kita percaya adanya mujizat, ya. Kita percaya adanya visi, karunia, nubuat. Ini ayat-ayatnya melalui penglihatan atau mimpi. Ini ayat-ayatnya, ya, teofani, ya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Juga Alkitab adalah saksi nyata dari penyataan Allah, dan puncak pewahyuan Allah itu kita akui adalah Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, namun anak tunggal Bapa, dialah yang menyatakannya. Puncak penyataannya adalah Yesus Kristus. Oke, ini sedikit
supaya kita bisa mengerti kenapa ada pembagian seperti ini, juga ada sejarahnya gitu ya. Kalau kita selalu menggunakan etimologi apa arti wahyu misalnya. Kalau bahasa Inggrisnya revelation itu dari bahasa Latin revelatio, yang berarti itu menunjukkan penyataan, penyingkapan atau pengungkapan. Apapun arti bahasa yang kita pakai silakan aja. Saya pakai istilah penyataan ya. Karena Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tapi kalau ada yang lebih cocok dengan penyingkapan, pengungkapan, ya silakan. Itu pun di Perjanjian Lama ada kata revelation itu wahyu, itu disebutkan dari kata galah ya. Di Perjanjian Baru ya, kita kenal kata ini yang dipakai di Rasul Yohanes ya, apokalupto, itu penghapusan penutup yang menghalangi pandangan ya, yang artinya untuk membuat nyata, untuk menyingkapkan, untuk dilihat. Karena Allah tidak terlihat, tapi yang menyatakan adalah Yesus Kristus. Dialah melalui Alkitab, dan puncak pewahyuannya adalah Yesus Kristus. Nah, wahyu umum berakar pada penciptaan, ditujukan kepada semua manusia sebagai manusia, dan lebih khusus lagi kepada akal budi manusia. Ya, seperti misalnya di Mazmur tadi dikatakan ya, kalau kita baca ya, di Mazmur 8 ayat 2 ini dan 19 ayat 17, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ini diberikan kepada umat manusia. Sinar matahari diberikan kepada baik orang kafir maupun orang percaya. Hujan diberikan bagi orang kafir maupun orang percaya. Itu wahyu umum. Sementara kalau wahyu khusus yang tidak dimiliki oleh manusia secara umum, hanya diberikan kepada orang yang percaya pada Yesus Kristus, itu berakar dalam rencana penebusan Allah. Ini diberikan hanya kepada orang Kristen. Gitu. Dan kita harus pahami bahwa rencana Allah melalui wahyu khusus ini bukan diberikan pada saat Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, namun sudah ada dalam pikiran rencana kekal Allah sejak awal. Karena di dalam kealahan nanti kita akan belajar sifat-sifat Allah itu tidak ada yang namanya suksesi momen. Allah tidak bekerja melalui waktu manusia. Jadi semua sudah di dalam ketetapan Allah sejak mula, dan juga dalam pengetahuan Allah sejak semula, pra pengetahuan Allah. Nanti akan kita pelajari itu lebih dalam. Nah, ini sedikit historis mengenai pewahyuan tadi ya. Kalau kita lihat historis mengenai pewahyuan, kalau filsafat Yunani, ya, mereka mengatakan bahwa Allah dan alam adalah satu. Itu sesuai dengan filsafat Socrates dan Plato. Dan ini pun sampai sekarang orang-orang yang menganut paham pantheism itu mengatakan demikian. Jadi bukan pantheism itu bukan hal yang baru ya, tapi sudah jadi pemikiran filsafat Yunani. Gitu. Jadi Allah bisa diwahyukan melalui ya itu tadi wahyu umum. Mereka bisa menemukan Allah melalui alam semesta. Itu menurut mereka. Dan di era Kristen sampai abad ke-17 di bawah pengaruh Semitik dan kekristenan itu tetap dibuat perbedaan antara wahyu Allah atau dalam alam dan wahyu khusus ya, yang akhirnya diwujudkan dalam kitab suci. Ini bertahan 600 tahun tanpa dipertanyakan secara serius. Sampai juga demikian kaum skolatisme yang para filsuf Kristen abad pertengahan tuh, tokoh utamanya Anselm termasuk Thomas Aquinas itu membuat perbedaan antara ini tadi. Wahyu khusus dan wahyu umum ya. Tetap dipertahankan perbedaan itu ya. Dengan alasan-alasannya ini silakan saya menyediakan data di sini supaya kita semua bisa belajar gitu loh. Apa pandangan mereka tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, ini mereka membuat pembagian itu. Dan ini dasar-dasar pemikiran mereka ya. Silakan dibaca nanti. Nah, intinya juga kalau kita baca di sini,
menurut para skolatisme itu wahyu khusus itu hanya bisa dimengerti dengan iman, diterima dengan iman. Gitu. Banyak sekali kita tahu di Alkitab memang ya konsep kristologis mengenai pribadi Yesus, hakikat Yesus, mengenai Trinitas, eskatologi, itu kan sulit dibuktikan secara rasional. Hanya bisa diterima dengan iman. Bahkan ditambahkan lagi dengan iman yang kekanak-kanakan. Makanya Yesus berkata, jika engkau tidak seperti anak-anak ini, kau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Terlalu banyak nanya itu loh, bahasa kasarnya gitu. Kita harus menerima dengan iman kanak-kanak. Nah, dan menurut mereka setelah kita menerima dengan iman, ya baru kita menggunakan akal rasional kita untuk bisa mendapat pemahaman mengenai wahyu-wahyu umum itu para kaum skolatis. Ini kita lihat juga pandangan Thomas Aquinas ya. Kita bisa baca di sini, ya sedikit berbeda dengan rekan-rekan dia di kaum skolatisme, namun tetap dia membuat pembagian itu antara wahyu umum dan wahyu khusus. Ini berbicara sedikit historis ya. Jadi nggak sekedar saya tulis di sini, oh ada pernyataan umum, ada wahyu khusus dan wahyu umum, dasarnya mana? Gitu loh. Apa ini karangan? Kan gitu. Itu ada sejarahnya. Gitu. Nah, sementara para kaum reformator itu menolak dualisme kaum skolastik yang tadi. Mereka lebih mengarahkan diri pada sintesis perpaduan dari wahyu Allah tadi, umum dan khusus yang rangkap dua. Gitu. Mereka tidak percaya kemampuan akal budi manusia untuk membangun suatu sistem teologi ilmiah atas dasar wahyu alamiah yang murni dan sederhana. Karena pandangan mereka itu sangat kental tentang dosa asal ya. Bahwa dosa asal itu udah merusak pemahaman manusia, merusak pemikiran akal budi manusia. Sehingga kita nggak bisa memahami Allah itu mengandalkan akal pikiran kita. Dikaburkan, sudah redup pemahaman itu. Allah udah sulit dimengerti, sulit terbaca itulah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, jadi harus melalui menurut para reformator itu harus melalui kelahiran kembali dan pengudusan. Setelah kita mengalami kelahiran kembali dan pengudusan, barulah kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Barulah kita bisa mengerti itu apa namanya wahyu khusus dan wahyu umum itu. Tanpa kelahiran baru dan pengudusan kita tidak akan bisa mengerti. Ya, misalnya ayat di Alkitab seperti kata Paulus, tulisan mematikan namun roh menghidupkan. Nah, gitu. Siapakah yang menyelidiki roh Allah selain roh Allah sendiri, dan siapakah yang menyelidiki roh manusia selain roh manusia sendiri? Seperti itu kan dasarnya para reformator. Ya, namun kalau kita lihat sejarahnya, nah setelah pasca reformator, nah ini berubah lagi nih. Nah ini sampai sekarang banyak yang dianut oleh para teolog-teolog liberal gitu. Nah mereka karena ini ya, kita tahu zaman Renaissance, zaman pencerahan yang terjadi di Eropa ya, rasionalisme dan deisme itu melanda Eropa. Nah, wahyu alamiah itu ditinggikan dan mengorbankan wahyu supernatural. Dalam arti ya mereka meninggikan akal budi manusia. Mengenai wahyu supernatural, kitab suci, itu cuman karangan manusia. Mengenai nubuat mereka nggak percaya, mengenai mujizat mereka nggak percaya. Semua harus bisa diterangkan dengan akal budi. Nah itu kurang lebih seperti itu. Mereka menolak lah otoritas kitab suci dan mengandalkan akal mereka. Nah dan mereka mendapat dasar teologi dari si Schleiermacher itu. Dialah bapak teologi liberal. Dan itu mempengaruhi sampai sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang zaman naturalisme, zaman humanisme subur kan di negara-negara barat sana. Gitu.
Nah, ini ada seorang teolog ya bernama Karl Barth, teolog yang sangat dikenal juga, itu menentang pemikiran-pemikiran dari teolog liberal itu. Itu bahkan dia lebih jauh mengatakan itu tidak ada pewahyuan dalam alam. Itu. Ya, dia mengatakan dengan tegas ya, Yesus Kristus adalah wahyu Allah dan hanya orang yang mengenal Yesus Kristus yang mengetahui apapun tentang wahyu. Gitu. Dia lebih tegas lagi. Dia lebih ya istilahnya apa ya? Lebih ekstrim lah. Gitu. Dan dia lebih lanjut dia katakan Alkitab adalah saksi dan tanda dari wahyu Allah. Nah, ini juga lebih lanjut dia katakan bahwa pemberitaan Injil ya, meskipun dalam pengertian yang lebih rendah itu termasuk wahyu Allah. Itu kita, kalau saya sih mengaminkan gitu. Ya. Dan demikian juga itu harus melalui karya khusus dari Roh Kudus. Nah, ini sesuai ya dengan para reformator bahwa eh, hanya karya Roh Kudus lah yang kita bisa, melalui karya Roh Kudus kita bisa mengerti wahyu khusus itu. Kita bisa mengerti inkarnasi, penebusan, ya, kebangkitan dan kemuliaan Yesus Kristus yang naik ke surga ya. Hanya melalui karya Roh Kudus. Ya, sehingga setelah ini pembahasan ini kita bisa dengan bersama dengan Paulus bisa berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Amin. Oke. Nah, setelah topik ini mengenai penyataan Allah, nanti di bahan diskusi kita di break room, bagaimana kita bisa menjelaskan ya, setelah memahami wahyu umum dan wahyu khusus, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diulang-ulang oleh kaum polemikus ya. Apa yang terjadi dengan orang-orang non-Israel yang hidup sebelum Yesus Kristus datang ke dunia? Mereka tidak diberi hukum Taurat seperti orang Israel, gitu. Bahkan mungkin mereka tidak tahu hukum Nuh, gitu. Nah, apakah mereka yang tidak mengenal hukum Taurat, hukum Nuh, punya peluang untuk mendapatkan keselamatan? Nah, kalau silakan jawab, dalilnya di mana? Gitu. Silakan diskusi maksudnya. Dan kemudian apakah wahyu umum cukup untuk keselamatan manusia? Nah, ini pertanyaan juga yang relevan sampai sekarang. Bagaimana jika ada orang-orang ya yang hidup ya di tempat terpencil kayak misalnya hutan Amazon, mereka tidak pernah mendengar Injil kabar baik, namun mereka secara moral baik, berperilaku baik, gitu. Apakah mereka mendapat peluang keselamatan? Gitu. Dalilnya di mana? Makanya nanti ayat-ayat di wahyu umum dan wahyu khusus itu dipahami, terutama wahyu khusus. Nah, ini juga bagaimana tanggapan kita ya soal paham universalisme yang ada sekarang ya, yang mengatakan semua orang yang berbuat baik, termasuk ateis sekalipun akan diselamatkan. Oke. Ini untuk bahan diskusi ke depannya. Ini ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi setelah kita belajar mengenai soteriologi dan eskatologi individu. Nah, ini juga sering ditanya, apakah yang bayi yang baru lahir, biasanya mereka pertama bayi yang baru lahir itu masuk surga atau neraka? Bisa mengkategorikan bayi-bayi yang baru lahir dan meninggal dari orang tua Kristen. Apakah mereka pada saat lahir kemudian meninggal masuk surga atau neraka? Bagaimana dengan bayi yang baru lahir dan meninggal dari orang tua non-Kristen? Apakah ada dalil-dalilnya? Silakan. Tapi ini nanti ke depannya. Saya catat aja supaya nggak lupa. Kemudian apakah orang percaya setelah mati akan ke Seol? Ya, dunia orang mati. Karena di Alkitab ya jelas misalnya di Perjanjian Lama Korah, Datan dan Abiram hidup-hidup turun ke Seol setelah mereka memberontak ya, terhadap Musa. Namun orang-orang benar juga pergi ke situ. Bahkan Yakub berkata dia menantikan saatnya dia bisa pergi ke anaknya Yusuf di Seol. Karena dia mengira Yusuf mati ya.
pada saat dibuang ke lubang oleh saudara-saudaranya itu. Demikian pula Raja Hizkia. Jadi baik orang benar maupun orang kafir itu ke Seol kalau di Perjanjian Lama. Namun kenapa juga ada juga di PB dikatakan Lazarus yang perumpamaan dalam orang kaya juga pergi ke Hades. Hades dan Sheol itu sama ya, Hades dalam bahasa Yunani, Sheol bahasa Ibrani, di alam maut. Nah, ini bagaimana misalnya dengan pernyataan Yesus kepada penjahat yang bertobat, pada hari itu juga ia berada di Firdaus. Apakah ayat ini kontradiksi? Bagaimana menjelaskan? Itu. Demikian pula kalau kita lihat pengkhotbah dikatakan tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, pertanyaannya, sementara di Lazarus dikatakan mereka dapat berbicara, berpikir, mengingat, merasa, mempedulikan orang lain. Nah, ini bagaimana? Apakah orang setelah mati itu dalam keadaan tidak sadar, menunggu sampai penghakiman terakhir, atau sadar sambil menunggu penghakiman terakhir kedatangan Yesus yang kedua kali? Gitu. Ya, lebih advance lagi, apakah orang Kristen yang taat sebelum dia mati, apakah dia tahu kalau akan masuk surga? Dalilnya di mana? Ya, misalnya, mohon maaf nih, misalnya kalau saya yakin, misalnya waktu ayah saya meninggal, saya yakin ayah saya masuk surga. Kan sering kan kita kalau ada orang tua kita meninggal, kita berdoa telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kenapa kita berkata begitu? Dalilnya di mana? Nah, itu nanti, tapi yang dibahas dulu, yang bahan diskusi ini aja dulu. Ini nanti setelah kita bicara soteriologi dan eskatologi individu. Nah, kita lanjut ke keberadaan Allah. Ya. Tadi sudah dikatakan presuposisi kita adalah Allah itu ada. Itu pasti dan kokoh. Tidak ada gunanya berbicara tentang pengetahuan tentang Allah kecuali jika dia asumsikan bahwa Allah itu ada. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita dialog dengan orang ateis itu agak sulit. Karena ya mereka beranggapan Allah itu tidak ada, kita Allah itu ada. Jadi kita harus tekankan ke mereka bahwa Allah itu ada. Dari situ baru kita bisa lanjutkan diskusi. Kalau nggak mau ya, kalau mereka nggak menggunakan presuposisi itu ya berputar-putar aja terus. Ini ada seorang teolog yang mencoba mendefinisikan Allah seperti apa, tapi sebenarnya Allah, Alkitab tidak mendefinisikan Allah secara gamblang gitu ya. Nanti kita belajar nih pada saat memasuki pelajaran hakikat Allah. Ya, Alkitab hanya mengatakan Allah adalah roh, esensi Allah itu ayat-ayat yang dekat dengan esensi atau keberadaan Allah. Itu misalnya Allah adalah roh, kemudian aku adalah aku, Allah adalah kasih, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu tapi nanti pada saat pembahasan hakikat dan esensi Allah. Namun ya, walaupun demikian, ya kita mendapat wahyu khusus tadi. Ya, kita bisa mengetahui keberadaan Allah, eksistensi Allah, karena kita mendapat wahyu khusus. Dan kita menerimanya dengan iman ya. Dan iman pun bukan iman yang buta, namun iman berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Gitu. Ya, ini dalil-dalilnya ya. Ibrani 11 ayat 6. Sebab barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa ia ada. Dan bahwa ia adalah pemberi upah kepada mereka yang mencari dia. Nah, ini sekali lagi nih, ditegaskan bahwa kita harus mengenal Allah. Kenapa? Ya, dikatakan di sini, pemberi upah kepada mereka yang mencari dia. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sudah kutip, pengenalan akan Allah adalah dasar dari hidup yang kekal. Bahkan di Alkitab kita dimulai ya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk sampai pengakuan iman gereja juga mengatakan aku percaya kepada Allah. Jadi Kristen sangat tegas ya, pasti dan kokoh bahwa Allah itu ada. Nah, baru kita masuk kepada paham-paham yang
menyangkal terhadap keberadaan Allah. Gitu. Walaupun ya kalau kita nanti kita bahas juga lebih detail di sesi pengetahuan akan Allah, sebenarnya itu ada bawaan dasar bagi semua manusia bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Gambar Allah itu walaupun rusak oleh dosa, namun tidak hilang. Nah, itu dalam penelitian historikal, etnologis, itu bahwa disimpulkan bahwa ada pengetahuan bawaan tentang Allah. Dan agama kepercayaan mula-mula umat manusia adalah monoteis. Nah, itu kita akan bahas nanti. Tapi di sini kita akan bahas dulu paham-paham yang menyangkal terhadap keberadaan Allah. Yang pertama misalnya kita bahas mengenai ateisme, ya, yang mengatakan Allah itu tidak ada. Ini dibagi golongan ateis praktis dan ateis teoritis. Ya, ini bisa dilihat definisinya. Gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi ada yang namanya semen religionis atau benih agama, benih kepercayaan tentang keberadaan Allah yang ditanamkan dalam diri setiap manusia karena penciptaannya menurut gambar Allah. Maka dapat diasumsikan bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai ateis. Ateis pun kalau kita lihat katanya kan ateis, antiteis gitu. Jadi bukannya mereka sebenarnya dari kata ini bukan berarti mereka tidak percaya, mereka tidak menolak Allah, tidak mau ada Allah dalam hidupnya. Gitu kira-kira. Tapi dalam hati terdalamnya kalau kita kejar, ya pasti mereka mengakui adalah ada sang pencipta itu. Nah, ini juga diakui dalam Alkitab ya. Dalam kitab suci kita bahwa memang ada orang-orang yang tidak mau mengenal Allah ya. Misalnya di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Sekali lagi ya, pengenalan akan Allah itu penting. Di Mazmur juga demikian dikatakan. Dan bahkan di Perjanjian Baru, Paulus mengingatkan jemaat Efesus, mereka sebelumnya itu tanpa Allah. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini tadi pembagian ateis ya. Tadi ada ateis praktis, ada ateis teoritis, dan ateis teoritis pun terbagi-bagi. Ada yang namanya ateisme dogmatis, yang dengan tegas menyangkal bahwa ada esensi atau agnostisme ini antara mereka tidak bisa menyimpulkan Allah itu ada atau tidak ada, kira-kira seperti itu. Namun ateis yang sejati adalah ateis dogmatis yang membuat pernyataan positif bahwa tidak ada Allah. Itu ateis ya. Ini sedikit penjelasan ateisme itu. Nah, ini aliran panteisme yang menggabungkan yang alamiah dan supernatural atau wahyu umum dan wahyu khusus yang ya. Ini banyak sekarang ini orang-orang yang mengaku ya itu tadi kita sering temui ya, polemikus yang mengaku Hanif, terus pengikut itu marifat hakikat ya, dan bahkan mengutip ayat Alkitab ya. Kita semua adalah Allah, anak-anak Allah. Kita bagian dari Allah. Kemudian dikatakan juga mengutip Yohanes 1 itu Yohanes 17 yang Yesus berkata supaya kita menjadi satu dengan manusia, dengan murid-muridnya ya. Mereka sering mengutip ayat itu. Nah, ini paham panteisme. Semua adalah Allah dan Allah adalah semua. Pokoknya adalah Spinoza. Di samping orang yang menyangkal akan keberadaan Allah, juga ada konsep-konsep yang salah tentang Allah di masa kini. Yang intinya juga menyangkal keberadaan Allah. Misalnya kaum deisme. Jadi menyingkirkan Allah dari dunia
menekankan transendensinya dengan mengorbankan imanensinya. Gitu. Ini definisinya, silakan teman-teman baca sendiri ya. Juga ada definisi Allah yang terbatas dan personal ya. Membatasi Allah. Dan hanya membuat atribut moral menjadi yang tertinggi. Ya tetap menyangkal, misalnya menyangkal tentang mujizat, membuat, ya termasuk menyangkal kitab suci. Intinya gitu. Nah ini juga yang zaman modern ini ada teologi liberal modern yang menganggap Allahnya sebagai simbol. Misalnya Bapak positivisme yang terkenal Comte ya. Ya, dia mempersonifikasikan tatanan sosial umat manusia dan memuja personifikasi ini. Sekali lagi ya, meninggikan kemanusiaan. Dan sebenarnya ini nanti kita lihat teorinya akan dibantah ya. Nah, sekarang kita ajukan bukti-bukti rasional bagi keberadaan Allah. Ya tentu berdasarkan kita orang Kristen ya, berdasarkan Alkitab ya. Ya sedikit juga memakai pemahaman filosofis ya. Oke, bukti-bukti rasional bagi keberadaan Allah. Yang pertama ya dulu argumen ontologis. Ya, kemarin ada yang nanya apa istilah ontologis ini. Itu. Ya, ontologis itu berbicara tentang apa istilahnya dalam tanda petik psikologis Allah. Gitu. Jadi Allah sebelum dia menyatakan diri melalui inkarnasi Yesus Kristus itu berbicara mengenai hakikat Allah, berbicara mengenai esensi Allah. Itu ya, ontologis, yang dimaksud dengan ontologis. Itu. Nah ini bapak-bapak gereja, tokoh teolog-teolog kita, mulai dari zaman Bapak Gereja Agustinus, kemudian zaman skolastik, Anselm, Descartes, Samuel Clarke, dan lain-lain, yaitu mengajukan argumen-argumen ini untuk menyangkal para ateis, agnostik, dan panteisme itu. Mereka mengajukan ya argumen-argumen. Misalnya Agustinus statementnya yang cukup kita harus baca pelan-pelan, bahwa Allah itu lebih sungguh-sungguh dipikirkan daripada yang digambarkan dan lebih sungguh-sungguh nyata daripada yang dipikirkan. Keberadaan Allah lebih nyata daripada konsepsi kita tentang dia bagi pikiran kita sendiri. Nah ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai ini pada saat dikatakan Allah adalah roh. Esensi Allah adalah roh itu seperti apa? Gitu. Bahwa roh yang rohani itu sebenarnya lebih nyata daripada yang materi. Kira-kira seperti itulah, teman-teman. Itu untuk menyangkal ya para ateisme. Kan mereka selalu berpikir materialistik. Pokoknya harus yang bisa dilihat, yang bisa dijelaskan. Nah itu yang mereka percayai. Padahal mereka nggak percaya yang spiritual gitulah, yang tidak terlihat. Nah, kita harus bantah melalui argumen ontologis bahwa justru yang yang tidak kelihatan itu lebih besar, lebih nyata daripada apa yang itu nanti sebenarnya. Tapi saya kasih sedikit ya. Allah adalah roh. Itu lebih nyata daripada. Makanya Paulus berkata, hal-hal yang kelihatan tercipta dari hal-hal yang tidak kelihatan. Terus Paulus juga mengatakan, aku mengarahkan pandanganku kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan adalah sementara, hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Itu kan dikatakan Paulus. Nah, gitu teman-teman. Kalau berbicara argumen ontologis, roh lebih besar daripada jasmani. Itu. Karya-karya Alexander Agung sampai sekarang orang dikenal orang daripada jasadnya yang udah jadi kembali kepada debu. Jadi lebih nyata namanya Alexander Agung, lebih nyata tulisan-tulisan mengenai Alexander Agung, lebih nyata kita membayangkan jiwanya sekarang ada di mana daripada kuburannya yang kita nggak tahu di mana.
terus tubuhnya udah jadi debu, gitu. Jadi membantah ya kaum ateis gitu. Nah ini seorang ini tadi Anselm, teolog, itu mengajukan argumen yang sangat kuat untuk membantah para ateis itu ya, bahwa eksistensi yang sempurna itu harus ada, keharusan. Nah, ini argumen yang sangat kuat ya. Nah ini mungkin kalau ketemu orang-orang ateis kita bisa pakai ini untuk berargumen dengan mereka. Bahkan Hegel pun seorang yang agnostik memuji argumen ini sebagai argumen yang hebat untuk keberadaan Allah. Ya walaupun tetap aja dia menyangkal keberadaan Allah, tapi diakui argumen Anselm. Nah baru kita masuk ke sanggahan yang kedua, argumen kosmologis. Itu bahwa alam semesta ini pasti ada pencipta. Ini dalilnya Ibrani 3 ayat 4. Setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi yang membangun segala sesuatu adalah Allah. Nanti kalau mau baca, teman-teman mau ingin baca argumentologis, argumen kosmologis, dan seterusnya, itu bisa dibaca lengkap di buku Evidence That Need a Verdict, karangan Josh McDowell. Saya tidak akan sajikan di sini, nanti panjangan. Gitu. Ya, bahkan ilmuwan-ilmuwan pun yang cerdas seperti Stephen Hawking dan lain sebagainya, Penrose yang kita lihat debat dengan William Craig itu, mereka mengakui ada kekuatan besar sebelum Big Bang itu ya. Mereka kan percaya Big Bang. Mereka bilang pada kondisi singularitas itu ada kekuatan besar walaupun mereka tidak mengakui itu adalah Allah. Tapi mereka katakan itu kekuatan besar, energi yang luar biasa. Nah, perdebatan-perdebatan ini ya mungkin Paulus kesal juga ya, udah terjadi di zaman Paulus, sehingga Paulus mengingatkan Timotius, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jadi kita orang Kristen jangan terlalu juga ikut-ikutan ini, gitu, terlalu ikut-ikutan, terlalu banyak membaca itulah buku-buku ilmu pengetahuan, filsuf gitu, hanya inti-intinya aja lah. Karena juga kan orang-orang Kristen yang apa ilmuwan gitu ngakuin Big Bang dan seterusnya gitu, mengenai percaya kepada evolusi teistik gitu, bahwa dalam penciptaan itu ada evolusi karena ilmu pengetahuan tuh begini. Ya, ingat nih kata 1 Timotius, hindarilah omongan yang kosong, apa yang disebut pengetahuan. Ya kita tidak menentang sains karena itu adalah wahyu umum ya. Namun kita harus hati-hati, jangan berlebihan. Baru kemudian argumen teleologis. Nah ini kalau istilah di sains fine tune universe, bahwa alam semesta ini sangat teratur, segalanya itu teratur. Itu artinya ada pribadi yang mengatur alam semesta ini. Kan kita percaya kan di Alkitab dikatakan Roh Kudus yang menopang alam semesta ini. Ya kalau nggak ada Roh Kudus mungkin udah planet-planet udah tabrak-tabrakan kali. Itu teratur sedemikian rupa sehingga jarak matahari dengan bumi persis agak jauh. Bumi akan membeku, terlalu dekat bumi akan terbakar. Bulan juga kalau terlalu jauh nggak ada lautan, terlalu dekat banjir. Jadi sangat presisi gitu loh. Jadi ada yang mengatur. Nah ini argumen yang sangat kuat. Ya. Kalau kita lihat ayat Alkitabnya di Mazmur 94 ayat 9. Dia yang menanam telinga, tidakkah ia akan mendengar? Dan dia yang membentuk mata, tidakkah ia akan melihat? Ya. Jadi ya Allah kita adalah Allah yang luar biasa intelijen, cerdas. Inilah buktinya bahwa ada yang mengatur alam semesta ini. Bahkan seorang ilmuwan namanya saya lupa, Collins, itu penemu peta DNA. Dia tadinya seorang ateis, tapi setelah dia menyelidiki human genome dan dia menemukan peta DNA, dia mengakui bahwa ada fingerprint of God, sidik jari sang pencipta di dalam DNA manusia. Akhirnya dia
convert jadi Kristen gitu. Itu dari argumen ini. Tuh. Dan Immanuel Kant, ya, seorang idealis, itu menganggap argumen ini adalah argumen yang terbaik ya. Silakan dibaca, ini saya kasih tautan. Kalau mau baca argumen-argumen ini lebih detail di bukunya Josh McDowell, seorang apologet yang sangat terkenal ya. Dia pernah berdebat dengan Ahmad Deedat. Nah, bukunya ini yang luar biasa, Evidence That Need a Verdict. Ya, dia membahas tentang argumen-argumen ini secara detail, melawan para ateis, ya, termasuk asal-usul kehidupan, kesadaran, dan adanya kehendak bebas, free will. Karena ini semua hanya bisa dijelaskan oleh kekristenan. Ateis tidak bisa menjelaskan itu. Nah, ini yang terakhir, yang nomor 4 adalah argumen moral. Ya, kalau ateis kan nggak punya hukum moral. Antara baik dan buruk adalah relatif, baik dan jahat adalah relatif. Saya pernah lihat tuh ini debat ateis sama orang Kristen. Lewis seorang ateis juga yang akhirnya C.S. Lewis yang akhirnya convert juga menjadi seorang Kristen ya, yang sangat luar biasa, yang membantah argumen dari Sam Harris itu. Silakan dibaca sendiri argumennya. Juga di buku tadi McDowell, Josh McDowell dijelaskan nih. Nah, ini terakhir argumen historis atau etnologis. Nah, ini saya cukup menguasai nih historis, dari bukti-bukti historis ya, mulai dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, kita itu memiliki bukti-bukti historis Alkitab. Apa yang dituliskan di Alkitab itu kita memiliki. Dan saya sudah pernah bawakan ya mengenai bukti-bukti historis Alkitab. Ini sangat kuat. Yang tadinya dianggap itu misalnya filsuf Immanuel Kant itu mendiskreditkan bukti-bukti historis. Tapi dengan banyaknya penemuan-penemuan arkeologi itu sekarang menjadi penting lagi gitu. Bahkan Josh McDowell ya di bukunya dia mengatakan kalau kita berapologet, yang terbaik itu menurut dia ya, seorang apologet yang sudah melakukan 250 kalian debat head to head, dan dia sudah melakukan ceramah ribuan kali di depan mahasiswa, dia mengatakan yang paling terbaik ya, di argumen historis adalah menjelaskan bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus. Itu menurut dia. Jadi kalau teman-teman ya bisa menggunakan saran dari apologet yang sudah terkenal, Profesor Josh McDowell. Kita harus lebih banyak berbicara tentang kebangkitan Yesus. Dan Paulus juga berkata, tanpa kebangkitan Yesus, iman kita akan menjadi iman yang sia-sia. Jangan juga, itu penting sekali itu, kebangkitan Yesus. Kita ajukan bukti-bukti historisnya. Dia akan menampakkan diri kepada para wanita, menampakkan diri pada 12 rasul. Selanjutnya menampakkan diri kepada 500 orang. Itu, dan ada bukti-bukti tulisan-tulisan inskripsi kuno terkait itu. Nanti kita pelajari mengenai ini, tapi itu penting mengenai kebangkitan. Kita terlalu sering bicara kelahiran, kemanusiaan, kehidupannya, pelayanannya, melupakan kebangkitan Yesus. Padahal itu sangat penting. Nah, ini juga etnologis ya. Etnologis yang tadi dikatakan bukti penelitian di seluruh suku-suku ya, umat manusia di yang terpencil sekalipun, sampai di Amazon yang terpencil, itu ada bukti-bukti mereka percaya bahwa dasar keberadaan Allah. Itu yang dimaksud dengan argumen etnologis. Nah, ini bahan diskusi setelah ini di break room.
Bagaimana kita menjawab ateis yang berpandangan Allah tidak ada? Bagaimana menjawab agnostik yang menyangkal secara mutlak Allah itu ada, tapi menyatakan bahwa mereka tidak tahu apakah Allah itu ada atau tidak. Dan bahkan jika Allah itu ada, mereka tidak yakin bahwa mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana menjawab kaum deisme yang menyingkirkan Allah dari dunia dan menekankan transendensinya dengan mengorbankan imanensinya? Nah, ini nomor 4 juga penting, bagaimana menjawab panteisme, menyamakan Allah dengan alam semesta. Allah itu segalanya, segalanya itu Allah. Ya kan? Sering kan ada polemikus yang ngaku-ngaku Hanif, juga ikut Siti Jenar itu ya, yang mengatakan, yang belajar hakikat dan marifat itu, mengutip-utip ayat Alkitab bahwa kita juga adalah Allah. Gimana menjawab? Dan juga apa pandangan kita mengenai teolog liberal yang menjunjung tinggi humanisme. Ya, kita tahu ya, ada gereja-gereja yang mengizinkan, mohon maaf ya, LGBT masuk dalam gereja. Ini bagaimana? Ya itu karena mereka mengesampingkan wahyu supernatural, wahyu khusus. Ya, ya demikian untuk hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Shalom. Kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.